Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayatihi amanna wa bi dzikrihi itma'anna. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dzawil wafa wa man bi atharihi iqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhul karim. Sidang jamaah salat gerhana matahari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salah satu ibadah sunnah yang disyariatkan di dalam agama kita, yaitu salat gerhana matahari ketika terjadinya konjungasi, di mana bulan yang pada hakikatnya kecil dibanding dengan ukuran matahari kemudian terlihat membesar sehingga menutupi cahaya matahari sehingga bumi tidak terkena paparan langsung dari sinar matahari, sehingga terlihat lebih gelap dari biasanya. Bahkan jika kita terbang di udara melewati batasan dari awan, maka kita dapat menyaksikan proses terjadinya gerhana matahari, maka kita akan melihat di sekeliling kita yang ada hanyalah kegelapan, seperti kita berada di malam hari, karena matahari hanya terlihat berbentuk cincin saja, karena di tengah-tengahnya itu ditutupi oleh bulan. Itulah yang dimaksud dengan gerhana matahari. Ada dua proses gerhana yang terjadi, yaitu bulan dan matahari. Jika disebut gerhana bulan, maka mesti ibadahnya dilakukan di malam hari, karena bulan tidaklah muncul di siang hari. Adapun penglihatan kita terhadap bulan di siang hari karena dia berada di antara bumi dan matahari, karena sesungguhnya terbitnya bulan itu di malam hari. Tapi jika kita lakukan di siang hari, maka itu menunjukkan sholat yang kita lakukan merupakan sholat gerhana matahari. Di dalam ilmu fikih, kedua sholat ini penyebutannya terkadang sama. Terkadang disebut dengan sholat sunnah khusuf, terkadang disebutkan dengan sholat sunnah khusuf. Imam An-Nawawi menyebutkan 8 pemakaian terkait dengan penyebutan kata khusuf yang menggunakan huruf kaf dan kata khusuf yang menggunakan huruf kha. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah sholat gerhana matahari itu dijahar ataukah disir? Di dalam pendapat jumhur ulama, dalam mazhab Hanafi, mazhab Imam Maliki dan mazhab Asy-Syafi'i, sholat gerhana karena dilakukan di siang hari maka disir, dipelankan suaranya, berbeda dengan sholat gerhana bulan yang dilakukan malam hari maka dijahar, diangkat suaranya. Hal ini berbeda dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dengan mazhabnya Ishaq bin Rahawayh yang berada di Khurasan, karena keduanya mengatakan bahwa baik sholat gerhana bulan maupun sholat gerhana matahari itu diangkat suaranya. Adapun yang kita lakukan hari ini merupakan pendapat dari jumhur
perbedaan itu dikaitkan dengan dua hadis setidaknya. Pertama, hadisnya Imam At-Tirmidzi yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub mengatakan, "Shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami fi kusufin, pada salat gerhana. Wala nasma'u lahu sautan, dan kami tidak mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusufi bi qiraatihi. Rasulullah mengangkat suara, menyaringkan suaranya ketika salat gerhana. Pada riwayat Tirmidzi menggunakan huruf kaf khusuf, sedangkan pada riwayat Sayyidah Aisyah menggunakan huruf kha khusuf. Sedangkan jumhur ulama sebagaimana Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menyampaikan, yang masyhur di dalam pemahaman al-fuqaha para ahli fikih, huruf kaf khusuf digunakan untuk gerhana matahari, sedangkan khusuf menggunakan huruf kha itu digerhanakan kepada gerhana bulan. Itu sebabnya kemudian hadis Aisyah yang menggunakan huruf kha itu digunakan pada gerhana bulan, artinya Rasulullah menjaharkan suaranya pada saat gerhana bulan, salat gerhana bulan, dan ketika melakukan salat gerhana matahari sesuai dengan riwayat Imam At-Tirmidzi, maka suaranya dipelankan karena para sahabat sebagaimana yang disampaikan oleh Samurah bin Jundub itu tidak mendengarkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kemudian dikuatkan oleh hadis lainnya dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang menceritakan betapa panjangnya Rasulullah melakukan salat gerhana. Lalu dalam satu redaksinya Ibnu Abbas mengatakan, "Fayaqumu qiyaman tawilan nahwa min suratil Baqarah." Pada rakaat pertama Rasulullah berdiri tegak, lama sekali tegaknya beliau. Kira-kira kata Ibnu Abbas itu selama membaca surah Al-Baqarah. Kalimat nahwan min suratil Baqarah kira-kira menunjukkan Ibnu Abbas tidak mendengar Rasulullah membaca. Tapi karena Ibnu Abbas juga penghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran di belakang Nabi, maka beliau perkirakan panjangnya berdiri Nabi sama panjangnya dengan membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu 286 ayat, hampir 2 juz setengah pada satu kali berdiri. Maka jika kita belajar tentang bab gerhana, ada 3 tingkatan salat gerhana. Tingkatan pertama, salat gerhana itu bacaannya pendek, rukunya 1 kali di setiap rakaat, seperti kita salat sunnah biasa. Yang kedua, ini yang paling banyak diamalkan terutama di negeri kita, bacaannya dipendekkan tetapi rukunya 2 kali, berdirinya 2 kali, dan sujudnya juga 2 kali di setiap rakaat seperti yang tadi kita lakukan. Yang ketiga, ini yang lebih afdal, yang lebih utama, tapi hampir tidak pernah kita temukan. Karena jika diamalkan maka imam akan tinggal sendiri. Maka sebab itulah kenapa ini tidak diamalkan. Padahal ini yang lebih afdal, yaitu salatnya 2 kali berdiri, 2 kali rukuk, 2 kali sujud dengan bacaan yang panjang. Pada rakaat yang pertama dibaca sepanjang surah Al-Baqarah 286 ayat. Pada berdiri yang kedua di rakaat yang pertama maka dibaca 200 ayat semisal surah Al-Baqarah atau semisal 200 ayat di surah Al-Baqarah. Pada berdiri yang ketiga di rakaat kedua maka dibaca semisal 150 ayat dari surah Al-Baqarah. Pada rakaat yang keempat, dari berdiri yang keempat di rakaat yang kedua dibaca lebih kurang semisal 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Begitulah lamanya Rasulullah berdiri ketika melakukan salat gerhana.
Adapun ketika ruku juga dilamakan tasbih yang dibaca, subhana rabbiyal azim, itu yang dibaca, tasbih yang kita lakukan pada salat kita ruku, itu pada ruku yang pertama selama kira-kira 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Ruku yang kedua 80 ayat dari surah Al-Baqarah. Ruku yang ketiga semisal 70 ayat dari surah Al-Baqarah. Sedangkan ruku yang keempat semisal 50 ayat dari surah Al-Baqarah. Itu namanya ruku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran ketika Ibnu Abbas mengatakan fayaqumu qiyaman tawilan, beliau berdiri dengan berdiri yang sangat panjang. Bahkan ketika menceritakan ruku Nabi, fayarka'u ruku'an tawilan, Nabi ruku dengan ruku yang sangat panjang. Ada yang menanyakan apa hikmah Nabi melakukan sangat lama sholat gerhana? Karena sholat gerhana tidak terjadi dalam waktu 5 menit, tidak terjadi dalam waktu 10 menit. Di beberapa tempat bahkan mencapai 4 sampai 6 jam lamanya proses gerhana di beberapa tempat. Sehingga dengan memanjangkan sholat, maka dimaksudkan ketika terjadinya gerhana ibadah sudah dilakukan, dan ketika sudah selesainya ibadah maka tidak lama kemudian gerhana pun selesai. Itu yang dimaksud kenapa Nabi memanjangkan bacaan tetapi meringankan rakaatnya. Tetapi di negeri kita jarang kita temukan yang seperti ini, dan yang paling masyhur dilakukan di negeri kita yaitu pada rakaat yang kedua yang saya sampaikan tadi, di mana di setiap rakaat ada dua sujud, ada 2 berdiri, dan dilakukan dengan bacaan yang pendek. Hadirin sidang jamaah salat gerhana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kenapa salat gerhana ini disyariatkan oleh Allah? Dulu orang-orang masa jahiliyah dulu, kalau mereka menyaksikan proses gerhana bulan dan gerhana matahari, mereka menisbahkan dengan satu peristiwa besar. Kalau mereka melihat gerhana bulan, mereka mengatakan akan terjadi hal yang sangat luar biasa. Atau mereka mengatakan ada seorang pembesar atau keluarga pembesar yang meninggal dunia. Sehingga ketika anak Rasulullah yang paling bungsu yaitu Sayyid Ibrahim, anak Rasulullah, anak laki-laki yang terakhir dari Maryam al-Qibtiyah al-Misriyah, wanita Mesir, yang dihadiahkan kepada Rasulullah oleh Muqawqis ketika beliau menyuruhkan Muqawqis untuk masuk Islam. Ketika meninggalnya Ibrahim, orang-orang mengatakan bahwa terjadinya gerhana matahari pada hari yang bersamaan dengan meninggalnya anak beliau Ibrahim itu disebabkan karena putra beliau telah meninggal dunia. Dan ini diceritakan oleh Ummu Sirri, ibu dari anaknya Hasan bin Zabi, yang menyebutkan bahwa ketika meninggalnya Ibrahim terjadilah gerhana matahari pada hari itu. Orang-orang mengatakan hadza li mauti Ibrahim, ini terjadi karena Ibrahim telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah mendengarkan hal ini, beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, yang mengatakan bahwa matahari la tankasifu li mauti ahadin wala li hayatihi. Matahari tidaklah kemudian terjadi mengalami gerhana disebabkan karena adanya kematian seseorang, juga tidak disebabkan karena lahirnya seseorang. Gerhana matahari gak ada sangkut pautnya dengan kematian dan kelahiran. Di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Rasulullah disebutkan wa huma ayatani min ayatillah, keduanya merupakan 2 tanda kebesaran daripada tanda-tanda kebesaran daripada Allah. Di akhir hadis disebutkan fa idza ra'aytum, apabila kalian mendapati salat gerhana, fadhkurullah, berdoalah kepada Allah. Wasallu, dan lakukanlah salat hatta yanjali, sampai gerhana itu pulih kembali seperti semula. Di dalam redaksi yang lain disebutkan apabila kalian mendapati gerhana, fad'ullah, berdoalah
Wakabbiru, bertakbirlah untuk Allah, besarkan Allah. Wasallu, lakukanlah salat. Wasaddaqu, lalu bersedekah. Hadirin sidang jamaah gerhana, insyaallah bagi yang hadir di masjid hari ini, keempat hal ini bisa kita lakukan. Kita sudah beristighfar, berdoa kepada Allah, dan insyaallah di akhir khutbah kedua kita akan berdoa untuk supaya menyempurnakan ibadah kita yang kita lakukan hari ini. Kemudian kita juga bertakbir, membesarkan Allah baik dengan lisan maupun dengan hati. Lalu kita melakukan sholat, dan insya Allah karena kita melakukannya di rumah Allah, setiap orang bisa saja melakukan sedekah, meniatkan. Jadi keempat hal ini hari ini bisa kita lakukan bagi yang hadir ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Hakikatnya sebagaimana ayat yang khatib bacakan di awal, wa min ayatihi, daripada tanda-tanda kebesaran Allah, al-lailu wal naharu wasyamsu wal qamar, adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. La tasjudu lil syamsi wala lil qamar, jangan sekali-kali kalian sujud kepada matahari, dan juga jangan kalian sujud kepada bulan. Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah alladzi khalaqahum, yang telah menciptakan kesemuanya tersebut. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian benar-benar sebagai hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati, sidang jamaah gerhana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hakikat. Maka karena hakikat ini penyembahan, maka perbanyaklah taubat. Karena gerhana matahari peristiwa yang sangat besar. Karena Allah ketika melakukan sesuatu yang tidak lazim terjadi, itu menunjukkan satu hal. Jika Allah sanggup melakukan hal yang seperti ini, maka Allah sanggup melakukan apapun. Maka bagian ulama mengatakan, kembalilah kalian kepada Allah sebelum kalian dipaksa kembali kepada Allah dengan kematian. Kembalilah kepada Allah ketika kalian masih hidup di atas muka bumi, sebelum kalian dipaksa kembali kepada Allah dengan kematian. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Semua kita pasti mati, dan setiap orang pasti akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di dunia. Hadirin, maka bertobatlah dengan terjadinya peristiwa ini. Inilah esensi dari gerhana bulan dan gerhana matahari. Jika orang di dalam hatinya masih ada takabur, masih ada dendam, masih ada kesombongan, masih ada ria, masih ada tidak tawakalannya kepada Allah, maka apabila ini terjadi, maka ini menyebabkan kita semakin jauh dari Allah. Hadirin sidang jamaah gerhana yang dimuliakan oleh Allah, maka di atas mimbar ini khatib mengajar, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa tawakkalu alaihi, bertawakallah kepada Allah. Jika masih kecenderungan hati kita kepada yang negatif, tinggalkan, karena jika tidak, sia-sia saja kita hidup. Bulan Ramadan sudah di penghujung, kita sedang menunggu detik-detik di mana Ramadan akan meninggalkan kita. Belum tentu kita akan bertemu kembali dengan Ramadan. Hari ini kita ketemu dengan dua momen, satu ibadah puasa, yang satu lagi ibadah sholat gerhana. Yang kedua-duanya mengajak kita untuk pembebasan diri daripada kejahatan, daripada dosa, daripada neraka. Jika ini tidak bisa kita lakukan, kita khawatir sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu faqad a'adahu Allah. Barang siapa yang ketemu dengan bulan Ramadan tapi Allah belum mengampuni dosanya, maka pasti Allah akan membuat dia jauh dari dirinya. Maka hadirin, marilah kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita kemudian meningkatkan ibadah kita kepada Allah, sering-sering beristighfar, karena masih ada sisa waktu lagi di bulan Ramadan, supaya kemudian segala dosa yang kita miliki diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, khatib tadi malam ada seseorang yang menyampaikan sebuah berita yang dikutip dari media daerah yang menyebutkan bahwa apabila terjadi gerhana di bulan Ramadan, maka terutama dua gerhana matahari dan gerhana bulan itu pertanda akan dibaiatnya Imam Mahdi pada hari tersebut.
Dan berita ini kemudian sudah muncul di beberapa media, termasuk di media-media sosial. Maka atas dasar itu khatib ingin mengajak kepada jamaah untuk tidak terlalu cepat mempercayai berita-berita seperti ini. Karena hadis-hadis yang sahih tidak pernah menyebutkan tanggal, tidak pernah menyebutkan hari, tidak pernah menyebutkan bulan, tidak pernah menyebutkan tahun. Hanya Allah yang tahu kapan kemunculan. Kita tidak punya kewajiban untuk mencari tahu kapan Imam Mahdi keluar. Tapi persiapkan diri kalau Imam Mahdi keluar, kita bisa jadi berada di dalam safnya. Jadi tidak perlu kita mencari-cari. Jika berita ini disampaikan, karena apalagi ini berhubungan dengan gerhana pada hari ini, berita itu sudah menyebar dan khatib punya tanggung jawab untuk menyampaikan ini kepada jamaah yang hadir di sini, untuk tidak perlu menyibukkan diri lalu menunjuk orang, oh inilah Imam Mahdinya, oh itulah Imam Mahdinya. Itu tidak perlu kita lakukan. Pada saatnya akan muncul dengan sendiri dan kita tidak perlu menyibukkan diri untuk mencari tahu. Jika hari ini atau mungkin dalam beberapa hari ke depan kita masih mendengarkan berita-berita ini, maka jangan langsung dipercayai, karena tidak ada satupun ulama, tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun ulama akidah yang menulis tentang masalah tanda-tanda kiamat yang menyebutkan kapan pastinya Imam Mahdi keluar. Oleh karena itu para hadirin, jika kita mendengar berita, maka lebih baik kita mencari tahu kepada orang-orang yang lebih tahu, sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau engkau tidak tahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم إنا نستهدي بك فاهدنا ونستعين بك فأعنا ونستعيذ بك فأعذنا ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم اكفنا هم الدنيا والآخرة. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا
مضلات الفتن ما أحييتنا يا من يدير ولا يدار عليه أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل هذا الكسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تنزل غضبك علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبأي آلاء ربكما تكذبان